Yang juara dunia itu tahun berapa? Dari tahun 2008 kalau nggak salah, itu di Kanada perak, terus selanjutnya kejuaraan dunia itu 8 kali emas. Oh, 8 kali emas. Itu apa? SEA Games atau apa namanya tuh? Khawatir nggak kalau nanti tidak ada yang nerusin itu? Iya, kayaknya cukup mengkhawatirkan, tapi udah nggak ada lagi sih kayaknya. Oh, juniornya nggak ada nih? Nggak ada kalau angkat berat, kalau angkat besi masih ada. Halo Mbak Sri, apa kabar? Halo, baik Mbak Novi. Lagi latihan hari ini ya? Iya. Ini berapa kilo ini Mbak? Ini 50 kilo 50 kilo? Pemanasan? Nah, kalau benerannya berapa kilo? Ya 200-an lebih. Masya Allah. Ini buat latihannya 50 kilo? Benerannya, wah Mbak, aku pengen ngobrol sama Mbak, boleh ada waktu? Boleh, ya, kita ngobrol situ aja Mbak ya? Iya. Saya takut nanti pengen ngangkat-ngangkat juga kalau di sini. Kita ya Mbak, yuk. Setiap hari apa aja latihannya? Siap, seminggu 5 kali gitu. Kami sama minggu libur. Oh iya, ya pemirsa, saat ini saya berada di Padepokan Gajah Lampung yang berada di Pringsewu. Seperti kita ketahui, di Padepokan ini telah menelurkan banyak sekali atlet dunia untuk angkat berat. Salah satunya adalah perempuan yang luar biasa ini yang sengaja saya temui hari ini, yaitu Mbak Sri Hartati. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya Mbak. Ya, pemirsa, kita berjumpa dalam program kami, channelnya Novi Balga. Seperti yang saya bilang tadi, saya berada di Pringsewu nih saat ini, di Padepokan Gajah Lampung. Dan di sini adalah salah satu atlet dunia atau juara angkat berat dunia yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dan berdomisili di Pringsewu adalah Mbak Sri Hartati. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat. Hari ini tak banggu dulu ya latihannya. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Mbak Sri ini usianya berapa? Sudah 40 tahun. 40 tahun. Iya. Pertama kali mulai ikut aktif angkat berat dari tahun berapa? Dari tahun 95 lah itu. Akhir 94 Desember berarti. 95 dari umur muda banget ya? Iya. Terus pertama kali ikut pertandingan di mana? Di Jakarta. Tahun berapa? Tahun 97 kalau nggak salah. 97. Terus dapat juara? Dapat juara 1. Oh, langsung juara 1? Oh gitu. Kenapa sih milihnya yang berat-berat gini sih Mbak? Olahraganya kan banyak olahraga yang lain. Milihnya kok yang gini, kenapa? Cabangnya kan cuma taunya angkat besi, angkat berat aja gitu di Pringsewu. Oh iya, karena memang di sini banyak sekali atlet-atlet sebelumnya ya yang juara angkat berat juga. Itu burung merak, bagus banget. Oke, jadi Mbak memang sengaja memilihnya angkat berat, nggak tertarik sama cabur lain? Enggak. Oke. Terus pertama di Jakarta tahun 97 juara. Udah berapa kali ikut kejuaraan? Udah banyak sih, lupa. Banyak, dan semuanya menang? Ya menang, ada yang Yang juara dunia itu tahun berapa? Dari tahun 2008 kalau nggak salah, itu di Kanada perak, terus selanjutnya kejuaraan dunia itu 8 kali emas. Oh, 8 kali emas. Itu apa? SEA Games atau apa namanya tuh? Ya dia single event sih, kejuaraan dunia. Oh, hanya khusus untuk angkat berat. Oh, 8 kali emas berturut-turut. 8 tahun. Kalau negara yang menjadi saingan utamanya negara mana? Dari Rusia itu. Rusia. Tapi tetap kita bisa kalahin dong. Belum dapat perak itu pas juara awal-awal itu siapa yang menang? Rusia? Iya, Rusia. Oke. Tapi pas 8 kali berturut-turut itu setiap tahun itu selama 8 tahun? Enggak setiap tahun sih, ada ya jeda 2 tahun, setahun. Ada tapi 8 tahun itu emas terus? Iya. Ada komentar apa dari atlet luar negeri tentang Mbak Sri? Ya. Makannya apa gitu nggak? Apa komentarnya? Iya, kok bisa kuat gitu katanya, latihannya gimana caranya gitu-gitu lah. Iya. Nah, sebenarnya apa Mbak? Kuncinya kok bisa kuat itu apa nih? Mbak makan apa? Latihannya seperti apa gitu? Ya, jaga pola makan, konsisten latihannya gitu. Yang penting nurutlah sama pelatih gitu. Nurut sama pelatih? Program-programnya. Oh iya. Dulu waktu pertama kali berapa tuh beratnya? Beratnya? Kelasnya? Itu ada kelas-kelas ya kalau itu ya? Kelas berapa aja sih? Ya banyak sih, ada 8 kelas apa ya? Oh 8 kelas. Mbak Sri ikut kelas apa? Kelas 57 kg. Sampai sekarang? Iya. Oh gitu. Di atas 57 nggak pernah ikut? Nggak pernah sih. Kalau dulu pertama 44, 48, terus 52, 57. Tapi di usia yang semakin nambah itu masih tetap kuat ya?
Ya, udah mulai dipaksa sih kayaknya. Waktu terakhir ikut kejuaraan dunia tahun berapa? Terakhir 2019. Oh, masih 6 tahun lalu ya? 5 tahun lalu ya? Itu di mana? Di Dubai. Dapat emas lagi? Dapat. Oh, luar biasa. Jadi orang kalau ngeliat Mbak Asri nongol itu udah pasti kalah nih gitu, nggak kira-kira? Sebenarnya sih kita juga takut, cuman nggak taunya malah mereka juga sama-sama takut. Sama-sama takut. Juara itu peraknya dari mana tuh tempo hari? Dari mana ya? Agak lupa sih. Di Dubai loh. Ternyata bisa angkat berat juara dunia. Setelah itu tahun 2019. Setelah itu kesini-sini ingat nggak? Ya, kan udah COVID itu sih. 2020 PON ya? PON Papua ya? 2021. Oh, 2021 PON Papua. Turun juga. Turun juga tuh masih emas dipegang. Terus tahun ini di Aceh. Iya. Emas juga. Daerah mana kalau di Lampung selain di Indonesia selain Lampung yang juga kuat? Dari Jabar udah mepet. Oh, mepet ya? Masih junior juga sih kuat. Oh gitu, oke. Kalau angkat berat ini ada batasan usia nggak sih? Kalau angkat berat nggak sih, dia fleksibel Sekuatnya? aja. Semampunya, yang penting masih kuat, masih sanggup. Kalau latihan berapa hari sekali, Mbak? Sehari 2 kali, pagi sore. Cuman hari Kamis sama Minggu libur. Kalau latihan berapa jam? 2 jaman ada. 2 jam tuh terus-terusan? Didampingi atau latihan sendiri? Ya, ada pelatih yang nunggu. Oh gitu. Kalau untuk Mbak Sri yang sudah juara dunia, apalagi kalau di kelas PON udah pasti juara lah itu. Apa memang masih terus butuh latihan, Mbak? Ya, harus latihan terus sih. Supaya apa nih? Apa yang harus maksudnya kalau kemampuan kan oke ya, teknik pasti sudah menguasai. Apa nih yang masih terus harus dilatih? Ya, maksudnya pernapasan apa misalnya itu apa kira-kira? Ototnya juga harus dilatih. Otot ya. Teknik-tekniknya juga. Teknik-tekniknya ya. Itu gimana sih caranya, Mbak? Teorinya kok bisa ya? Seberat itu bisa diangkat itu apa? Itu tumpuannya di mana tuh sebenarnya? Tekniknya itu. Tekniknya di mana ya? Di kaki sih, di biasanya kaki ya. Pinggang. Kaki dan pinggang. Walaupun usia sudah 40 tahun ya? 40 tahun tapi kelasnya tetap di kelas 50 kilo ya, 57 kilo. Itu kelas yang paling kecil atau gimana? Di bawahnya ada? Ada 52, 47 ada. Oh ada, ini 57 kilo bertahan di situ. Mau sampai kapan, Mbak? Terus aktif begini? Belum tahu sih. Sampai saat ini masih terus masih terus pengen eksis? Iya, pengennya sih, temennya belum tahu juga. Yang paling dekat pertandingan apa? Kejuaraan paling dekat? Paling dekat maksudnya yang bentar lagi mau ada kejuaraan lagi, ada lagi ya? Belum ada info sih. Belum ada info. Jadi Mbak itu kalau ada kejuaraan baru latihan atau gimana? Ya enggak lah, kalau baru latihan nanti nggak bisa prestasinya, harus jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Kan kalau Prinsewu ini memang dikenal dunia adalah yang banyak sekali menelurkan atlet juara dunia untuk angkat berat, baik putra maupun putri, bahkan putri yang lebih menonjol gitu ya. Itu apa, Mbak? Apakah memang anak-anak di Pringsewu ini, perempuan-perempuannya memang diarahkan atau memang banyak peminatnya untuk angkat berat? Biasanya sih ya diarahkan sih, Mbak. Kalau angkat besi ya banyak peminatnya. Cuman kalau dia udah nggak bisa angkat besi, dia dilarikan ke angkat berat gitu. Oh gitu. Tapi Mbaknya langsung ikut ke angkat berat? Enggak, dulunya aslinya juara angkat besi, juara terus dulu karena cedera tangan ini dilarikan ke angkat berat. Oh gitu. Kalau angkat besi lebih berat ya? Ya lebih berat karena cedera tangannya ini. Itu berapa kilo kalau angkat besi? Kalau angkat besi ya bisa 80 kilo. Lebih berat ya. Oh jadi Mbak tuh diangkat ke atas. Iya, awalnya tuh Mbak ini angkat besi. Angkat besi. Jadi sukanya angkat besi, nggak mau angkat berat. Oh, jadi pas angkat besi itu udah langsung jadi juara juga? Ya enggak juga sih, enggak langsung. Tapi juara dunia sempat? Belum sempat. Oh, setelah diangkat berat baru. Karena dulu masuk pelatnas SEA Games nggak bisa karena cedera tangan itu. Oh gitu. Oke. Ini kalau latihan, Mbaknya kan udah menjadi juara dunia. PON juga berturut-turut 2 PON terakhir kan juara. Itu apa? Maksudku dari perhatian dari pemerintah terhadap Mbaknya sebagai atlet yang selalu dapat juara, dapat medali emas itu apa, Mbak? Ada nggak perhatian khusus? Perhatiannya ya alhamdulillah sih di PNS-in gitu, Mbak. Oh, udah PNS. Oke. Udah berapa tahun? Sudah dari 2010 kalau nggak salah. PNS itu karena Mbak juara itu tadi prestasi ya? Prestasi. 2005 apa? Oh gitu. Jadi sekarang ASN ya. Di dinas mana? Di Spora Provinsi Lampung. Spora Provinsi Lampung. Oke. Kalau yang
dari Dubai itu kan kejuaraan dunia tuh, itu belum kan dari Indonesia itu ada 3 orang, 2 dapat emas, yang dari yang 1 putra dapat perak kalau nggak salah, itu belum dapat reward. Biasanya kan kalau kejuaraan dunia kan dapat dari pemerintah. Itu belum dapat. Belum. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Sri sendiri sebenarnya udah sesuai belum nih kepedulian pemerintah terhadap para atlet khususnya di angkat berat ini? Udah cukup belum? Apakah masih kurang apa gimana? Kira-kira? Ya cukup lah kalau masih. Ada nggak teman-teman yang maksudnya mereka juga juara walaupun belum seperti Mbak tapi agak terabaikan gitu? Kayak mana kira-kira? Maksudnya kurang mendapat perhatian gitu? Ada nggak? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Ada berapa di sini atlet angkat berat ceweknya? Ada berapa ya? 6 apa? 6. Semuanya masih eksis? Tapi sekarang tinggal 3 kayaknya perempuan. Oh tinggal 3, Mbak Sri terus? Dwi Mardiana, terus Mardiana Eka. Itu dua-duanya ikut juga PON kemarin? Ikut. Turun? Jadi dapat ini juga? Medali juga? Dapat medali perunggu. Yang satunya nggak dapat. Terus kita sempat bertarung sama teman sendiri dong nggak? Nggak ya? Lawan teman sendiri nggak waktu PON kemarin? Enggak. Oh beda ya? Beda kelas atau gimana? Beda kelas. Oh beda kelas, oke. Kita jadi tahu juga nih pemirsa, ternyata saya maksudnya, ternyata di angkat berat itu ada kelas berapa? 48 ya? 47. 47. Terus 52 sama 57, 63, 63, 69, 72. 69. Wow, paling besar 84 plus. 84 plus. Ya. Tapi Mbak memang nggak mau pindah tuh dari 57, nggak mau naik lagi? Ya sebenarnya pengen naik, cuman beratnya susah naiknya. Iya. Mbak, kendalanya kalau latihan angkat berat itu apa sih? Kendalanya ya kalau pas kita cedera itu susah. Mau continue latihannya itu susah, harus berusaha mulihin cederanya. Cederanya biasanya kenapa? Apa? Kecetit apa gimana gitu? Biasanya karena apa ya? Kurang pemanasan bisa. Oh juga iya. Karena bebannya terlalu dipaksa bisa. Gitu-gitu. Bebannya, tapi akhirnya membuat Mbak jadi harus tetap latihan gitu ya walaupun Mbak itu. Oke, untuk memaintain gitu kali ya. Kalau berat badan Mbak nih ideal, maksudnya harus ideal gitu nggak kalau angkat berat itu? Iya. Kira-kira kisaran berapa kalau? Yang penting kalau kelas 57 nggak boleh lebih dari 57 gitu. Oh gitu. Jadi kalau kelasnya 57 kilo, berat badannya nggak boleh lebih dari 57. Pas 57 atau 5. Mbaknya berapa? Ya kalau pas lomba itu 56,60. Oh, gitu. Hampir mendekati. Gimana itu ngaturnya tuh beratnya sampai begitu? Ya kalau sudah berapa hari itu diatur, mulai timbang terus gitu, dicek-cek terus. Oh, oke. Kalau makanan khususnya apa Mbak? Bisa sekuat itu? Ada makanan khusus ya? Biasa aja sih. Besi direbus gitu apa? Kok bisa kuat kayak gitu tuh gimana tuh? Keturunan atau gimana Mbak? Ada keluarga juga sebelumnya yang? Keluarga? Enggak sih, enggak ada. Ini bisa kuat itu gimana? Ada makanan khusus nggak sih yang dikonsumsi? Nggak ada sih, biasa aja ya, makanan yang mengandung protein, banyak protein, terus ya suplemen yang dari sini aja. Jadi walaupun tidak ada mau ada kejuaraan, makannya tetap itu ikan gitu-gitu ya. Ayam. Oke. Mbak, kalau menurut Mbak Sri ya di Lampung ini kan Pringsewu dikenal sebagai gudangnya atlet angkat berat, angkat besi ya dulu ya. Bahkan kalau nggak salah kita pernah juara Olimpiade ya dulu kalau nggak salah. Dulu lagi Olimpiade ya? Mbak Winar. Iya itu. Artinya beberapa tahun yang lalu tuh memang sudah di kader ya. Itu di Lampung sendiri kalau mau Mbak Sri sampai kondisi saat ini kan tadi tinggal 3 tuh yang masih aktif. Yang angkat berat. Angkat berat itu kira-kira cukup memprihatinkan nggak? Khawatir nggak kalau nanti tidak ada yang nerusin gitu? Iya, kayaknya cukup mengkhawatirkan, tapi udah nggak ada lagi sih kayaknya. Oh, juniornya nggak ada nih? Nggak ada kalau angkat berat, kalau angkat besi masih ada. Oh gitu. Kalau angkat berat kayaknya habis kayaknya. Waduh, sayang sekali ya. Kalau angkat besi masih banyak, cewek-ceweknya juga banyak. Oh gitu. Iya. Mbak Sri kan juga seorang ibu dari berapa putra? Putri? 2 putra. 2 putra. Itu kalau dalam menerapkan pendidikan kepada anak apa nih? Kan kalau Mbak Sri kan memang seorang atlet memang disiplin yang utama ya. Kalau kepada keluarga, kepada anak-anak apa yang diterapkan, yang diajarkan? Apa ya? Tentang apanya nih? Ya disiplin aja. Disiplin gitu ya. Ada yang nurun nggak bakatnya? Belum ada. Boleh nggak kalau anaknya ikutan angkat berat juga? Pernah nyoba katanya nggak mau lah, badannya sakit semua katanya gitu.
Iya, iya, iya. Terus tipsnya nih sekarang Mbak Sri, tipsnya supaya selalu bugar, selalu sehat. Mbak Sri kan olahraganya yang benar-benar harus punya tenaga yang sangat kuat ya. Itu berapa menit sih, berapa detik sih? Ya paling 1 menit itulah. 1 menit, 1 menit ya hitungannya. 1 menit itu yang selalu dijaga apa? Ya, yang saya jaga. Olahraganya tiap hari nggak? Iya, tiap hari. Tiap hari ya, walaupun nggak di sini olahraga sendiri gitu. Terus apa lagi olahraganya? Berenang gitu-gitu nggak sih? Enggak sih. Pernah ya, kadang-kadang pernah renang, cuman sekarang enggak. Jadi yang harus dilakukan apa supaya tetap, kalau ini untuk angkat berat ini? Ya jaga pola makan, istirahat tuh harus benar-benar dijaga juga. Pola tidurnya. Sama sering-sering angkat-angkat yang berat-berat. Mbak, rencana niatannya ya sampai di usia berapa nih mau aktif di sini? Mau sebagai atlet angkat berat? Belum tahu itu gimana ya jawabnya. Ini aja ya, apa namanya, lihat situasinya Lihat aja ya. situasi kondisinya lah, karena kan sudah 40 itu tulang-tulangnya juga ngeri juga. Kalau Udah berasa ya? Udah berasa bedanya? Berasa lah. Kalau tenaga nggak hilang, cuman kalau pas sakit itu ngurangin porsi angkatannya. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak fit gitu ya, berasa sekali gitu ya. Oh gitu. Kalau suami ngomongnya suruh pensiun. Nah loh, jadi gimana tuh? Ya belum tahu. Sampai saat ini kepedulian dari pemerintah kan baik ya kepada Mbak Sri. Mbak sudah diangkat jadi ASN gitu-gitu. Mbak Sri punya cita-cita apa nih dengan cabang olahraga angkat berat ini ke depannya? Apa yang Mbak inginkan? Ya pengen apa ya? Pengen ada yang maksudnya terinspirasi dari saya. Jadi ikutan juga gitu ya. Karena tadi kan katanya mengkhawatirkan nih untuk nerusinnya nggak ada ya juniornya ternyata. Karena kan nggak ada PPLP kalau angkat berat. PPLP itu apa? Kayak pelajar gitu loh, yang jadi nyari bibit-bibit. Oh, nggak ada. Kejuaraan-kejuaraan itu. Kenapa ya? Apa karena peralatannya khusus apa gimana sih sebenarnya? Kurang tahu. Nggak tahu juga ya. Ini PR juga sepertinya untuk pemerintah Provinsi Lampung ya. Jangan sampai atlet angkat berat ini berhenti di generasinya Mbak Sri. Setelah itu nggak ada generasi yang nerusin. Oh gitu. Ini agak mengkhawatirkan. Ya sudah kalau gitu Mbak Sri. Jadi belum tahu nih dalam waktu dekat atau tahun depan mau ada pertandingan apa, belum tahu. Belum tahu. Tapi tetap harus latihan terus. Iya. Oke. Tetap semangat, tetap sehat ya Mbak Sri. Mengharumkan nama Provinsi Lampung dari cabang olahraga angkat berat. Sukses dan sehat selalu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Mbak Sri Hartati, juara dunia angkat berat yang berasal dari Prengsewu, Provinsi Lampung. Kita akan berjumpa lagi dalam program berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Bringing it